Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Dianti Putri akan melakukan video presentasi untuk praktikum ke-8, yaitu mengenai hash table. Karena NIM saya ganjil, maka saya mengimplementasikan teknik double hashing. Nah, di sini bedanya dengan linear probing, yaitu saat terjadi collisions. Jadi solusinya itu berbeda. Saat linear probing itu hash functionnya kan cuma ada satu. Pada double hashing hash functionnya itu ada dua. Jadi saat terjadi collisions itu tuh untuk memberikan jarak untuk meletakkan data yang duplikat tadi menggunakan hash function 1, kita jumlahkan dengan hash function 2 baru dimodulkan. Nah, di sini sudah ada ketentuan untuk hash function 2, yaitu C dikurangi modulo dari K dibagi C. Nah, di mana C itu adalah suatu konstanta yang berupa bilangan prima dan ukurannya lebih kecil dari ukuran tabel. Nah, langsung saja ke program yang telah saya buat. Jadi, pada kelas data ini saya tidak merubah apapun dari modul. Pada hash table itu tuh bedanya pada ini. Jadi hash functionnya itu ada dua, hash function 1 dan hash function 2. Untuk hash function 1 itu masih sama, sedangkan hash function 2 itu saya mengikuti ketentuan soal dan saya menggunakan bilangan prima 5. Nah, pada insert, delete, dan find kita rubah. Jadi pada saat sel itu masih kosong, hash function 1 itu kan ditampung oleh hashfile 1, sedangkan hash function 2 ditampung oleh hashfile 2. Nah, saat selnya itu masih kosong, kita inputkan item tersebut pada indeks ke hashfile 1. Namun, jika hashfile 1 tersebut sudah ada indeksnya, maka kita lakukan double hashing di sini. Kita jumlahkan hashfile 1 dan hashfile 2 baru dimodulkan lagi dengan size-nya. Nah, disinilah letak double hashing-nya. Jadi saat terjadi collisions atau tubrukan, maka kita menggunakan metode double hashing di sini. Nah, untuk delete itu juga sama. Jadi saat kita itu mencari, ya sudah ketemu indeks, tetapi datanya itu tidak sama dengan yang dicari, maka berarti kan itu sebelumnya itu mengalami tubrukan. Jadi kita itu harus menggunakan metode double hashing untuk mencari value tersebut. Nah, di sini kita gunakan metode double hashing, baru kita modulokan. Nah, seperti itu sampai ketemu dengan data yang ingin kita hapus. Pada find juga sama. Saat data tersebut tidak nol dan data tersebut itu pada sel itu tuh berbeda, tidak sama dengan yang dicari, maka kita lakukan double hashing. Baru kita modulukan. Begitu seterusnya sampai kita menemukan data yang kita cari. Beda cerita kalau memang tidak ada, langsung kita kembalikan 0, seperti itu. Nah, di sini kita kembalikan 0 jika tidak ada. Pada ini saya menambahkan satu metode yaitu untuk menemukan indeks. Jadi tipenya itu integer. Kalau di sini itu untuk menemukan ada atau tidak. Nah, kalau di sini saya itu ingin mengembalikan indeksnya, letak posisi indeksnya. Nah, pada sini, pada kelas up-nya itu saya menggunakan inputan scanner. Nah, di sini untuk ukuran tabelnya saya mengambil dari inputan. Di sini opsi-opsinya, opsi dari program saya, insert, delete, show, dan find. Nah, di sini saya menggunakan do while. Jadi nanti jika milih 1 itu insert, 2 delete, 3 show, dan 4 find. Nah, di sini ada 4 case 1 untuk insert. Nah, di insert ini saya lakukan do while supaya saya tidak harus memilih case 1 lagi, mengulang gitu. Jadi saya ingin tetap berada pada case 1. Jadi di dalamnya saya lakukan do while. Untuk mengambil argumen untuk diinputkan, saya gunakan dari inputan. Saya mengambil dari inputan. Pada case 2 untuk menghapus juga saya ambil dari inputan. Untuk di case 3 itu display. Saya langsung saja referen mengakses display. Kemudian pada 4 itu tuh untuk melakukan fungsi cari. Nah, di sini nilai yang dicari itu saya tampung pada integer K sebagai argumennya. Nah, di sini nanti jadikan data fn ini, variabel fn, reference fn bertipe objek data ini menampung dari reference ht yang mengakses method find dengan mengirim argumen K, ditampung di sini. Jika data fn nanti tidak sama dengan 0, berarti kan berada pada sel, maka saya cetak
key-nya, kemudian ditemukan pada sel indeks. Di sini saya akses find index-nya untuk menampilkan indeks yang dicari. Jika nol, maka saya cetak tidak ditemukan, key tidak ditemukan. Jika memilih selain case di atas, maka itu akan mencetak inputan salah. Nah, seperti itu. Di sini untuk while-nya ya atau tidak untuk mengulang case-case ini. Langsung saja saya demokan. Saya enterkan size-nya 12. Nah, saya insertkan 1 ya, kemudian 13 kita lagi insertkan lagi, kemudian 2 kita insertkan lagi, kemudian 14 cukup, kita sudahi and kemudian kita show, kita pilih 3 untuk show. Nah, di sini kan terlihat ya, jadi saat kita menginputkan 1 dibagi dengan panjang tabelnya tadi kan 12. 1 dibagi 12 kan sisa 1. Nah, di sini kita letakkan pada 1 karena masih kosong. Nah, seperti itu. Sedangkan 13 dibagi 12 kan sisa 1. 1 ini sudah ditempati, maka kita gunakan metode double hashing tadi dan menjadi berjarak 2. Nah, 1, 2, maka kita letakkan di sini 13 di sini pada indeks 3 ini. Seperti itu. Karena di sini masih kosong, kita letakkan di sini. Lanjut, kita inputkan 2. Karena 2 masih kosong, kita taruh di sini. Nah, saat menginputkan 14 bagi 12 itu kan sisa 2. Nah, 2 itu sudah ditempati, maka kita gunakan double hashing. Nah, di sini dengan jarak 2 karena di sini kita letakkan di sini 14 pada indeks keempat karena masih kosong. Kemudian kita mencoba untuk hapus. Untuk hapus itu 2. Nah, kita hapus angka 14. Kemudian kita show-kan lagi. Nah, kan sudah dihapus. Kemudian kita find. Untuk find itu opsi 4. Nah, kita cari 1. Nah, 1 ditemukan pada sel indeks 1. Nah, betul kan? Jadi seperti itu program saya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.